Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita pada malam hari ini adalah anak muda kok gitu. Kenapa saya memilih tema anak muda kok gitu? Karena ya memang begitu anak muda. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, anak muda itu unik ya buat saya ya. Kenapa unik? Karena mereka itu punya dunianya yang memang sangat berbeda. Identik dengan kesenangan. Iya kan? Anak muda itu identik dengan kesenangan, hura-hura, ya kan? Nongkrong sono, nongkrong sini, ketawa hahaha bareng sama teman-temannya. Mereka menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia. Hidup itu hanya di dunia bagi mereka. Dan itu yang disampaikan kan sama Mas Wahab tadi di Quran surat ke-57, surat Al-Hadid ayatnya ayat ke-20. Tentang apa? Ada yang sudah buka ayatnya? Ayatnya ayat ke-20 dari surat Al-Hadid. Mereka anak muda yang saya katakan unik ini menganggap bahwa dunia ini adalah tempat mereka untuk bersenang-senang dan berbangga-bangga diri. Coba betapa banyak orang yang flexing ya sekarang. Padahal maaf, motornya nyicil, orang tua lagi yang beliin, dimodifikasi macam-macam, difoto ya kan dengan gaya yang berbagai macam gaya dari berbagai macam angle. Kemudian apa yang dilakukan? Diupload ke media sosial dengan penuh kebanggaan. Padahal maaf, beli motornya kalaupun cash bukan duit dia, tapi duit dari orang tua. Maka teman-teman semuanya, ini banyak keunikan-keunikan. Ketika saya amati, setidaknya ada beberapa poin yang bisa dicatat sama teman-teman semuanya. Dan ini menjadi poin besar masalah utama para anak-anak muda. Apa? Anak-anak muda itu yang pertama adalah mereka-mereka yang senang dengan segala sesuatu yang instan. Apa contohnya? Pengen cepat populer di media sosial ya. Akhirnya apa? Joget-joget di TikTok, di Instagram, ya kan? Bikin sesuatu sensasi, bikin sesuatu yang sifatnya hura-hura. Biar apa? Biar followernya cepat naik, akhirnya dikenal. Ujung-ujungnya demi Allah materialistik. Apa? Endorse, ya kan? Cari keuntungan dari apa yang dia lakukan selama ini. Salah nggak? Nggak salah, itu hak setiap orang. Tapi pertanyaan saya sederhana, ketika tiba-tiba sedang melakukan hal yang sia-sia seperti itu, dimatiin sama Allah, gimana nasibnya? Ustadz belum apa-apa udah ngomongin tentang mati lah. Sekarang teman-teman, saya duduk di sini, bisa jadi besok subuh saya nggak bangun. Kesiangan ya Ustadz? Iya mungkin. Enggak, bisa jadi justru besok pagi saya nggak bangun. Kenapa? Kan kita nggak pernah tahu kapan kita mati dan di mana kan. Betapa banyak ketika lagi nongkrong bareng sama teman, tiba-tiba setengah jam kemudian teman kita pamit pulang, nggak lama habis itu dapat kabar. Apa kabarnya? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Apa jawab kita? Ya Allah, perasaan tadi baru nongkrong bareng, ngopi bareng, ketawa bareng, sekarang malah dapat kabar kematiannya. Kan itu. Dan itu yang sering kita lupakan sebagai anak muda teman-teman semuanya. Saya pernah ada di fase teman-teman semuanya. Rata-rata ini kalau saya lihat dari depan usianya 18, 19, 20, 21, 25, di bawah 30. Karena muka-mukanya muka-muka jomblo. Jomblo-jomblo ngenes. Iya, anak-anak muda zaman sekarang itu teman-teman semuanya, mereka itu mereka itu senang dengan segala sesuatu yang instan, pengennya cepat. Saya nggak tahu apakah beritanya sampai viral ke Lampung atau enggak. Di Bandung itu ada seorang anak muda, waktu masa COVID kemarin, oh Masya Allah, popularitasnya meningkat. Ketika dia apalagi di COVID kemarin membagikan uang di lampu-lampu merah. Kehidupannya berubah 180 derajat. Dia punya koleksi moge, dia punya kendaraan supercar dan lain sebagainya. Gak usah sebut nama ya, kalau memang tahu ya.
Yang pada akhirnya nggak lama setelah itu Allah buka aibnya. Apa yang terjadi? Dihabiskan oleh Allah dan sekarang tempat tidurnya di mana? Di dalam penjara. Kenapa? Karena dia sebetulnya pingin mengangkat harkat dan martabat orang tuanya, karena dulu hidupnya berkesusahan. Tapi kenapa dia akhirnya ditangkap sama polisi? Caranya yang salah. Teman-teman, ada anak matematika di sini, anak IPA. Plus dikali minus, hasilnya minus. Kebaikan tapi caranya salah, maka bubar semuanya. Betul kan? Coba, betapa banyak di luaran sana ya orang yang pengen dekat dengan lawan jenisnya, pacaran. Saya yakin di sini nggak ada yang pacaran, insya Allah ya, karena lagi ngaji. Nggak tahu kalau di luar. Mereka pacaran akhirnya, pegang tangan, peluk-pelukan, jalan berdua. Mohon maaf, nggak sedikit kan yang habis itu akhirnya hamil di luar nikah. Dan mereka nggak siap akhirnya ketika harus berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa di usianya dia yang masih muda, yang identik dengan senang-senang dan main-main, harus dibebani sebuah tanggung jawab besar menjadi orang yang terpaksa. Atau bahasa sederhananya, mendadak jadi orang tua. Iya kan? Kenapa? Karena kesalahan dirinya sendiri. Nah, teman-teman semuanya, jangan sampai ini terjadi juga sama diri kita. Coba kita rubah mindset kita. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang realita fakta yang menjadi faktor-faktor kerusakan anak muda zaman sekarang. Salah satu pertama yaitu anak muda zaman sekarang senang dengan segala sesuatu yang instan, pengen cepet terkenal, cepet kaya, ya kan? Apa? Karena mereka butuh pengakuan eksistensi diri, itu alasannya. Kenapa dia carinya di luar rumah? Karena nggak mendapatkan pengakuan eksistensi diri di dalam rumah-rumah mereka. Kakak punya ini teman-teman, punya seorang sahabat, bukan seorang, 7 orang sahabat. Mereka mantan gay. Tahu gay? Hombreng ya, yang kecenderungannya pedang main pedang. Bayang brother. Masya Allah ya, dari 7 orang itu 4 orangnya sudah menikah dan punya anak normal hidupnya. Ini saya duduk di sini ya, kata orang dengan penampilannya yang rapih seperti ini, saya masih jauh di bawah mereka. Ganteng, bersih, wangi. Ganteng, bersih, wangi. Kenapa? Orang berkecukupan secara materi, teman-teman semuanya. Tapi karena nggak mendapatkan apresiasi dari rumah, akhirnya apa? Pergaulannya salah. Dan saya sangat bersyukur dalam artian saya menjadi wasilah untuk bisa bertemu dengan mereka, akhirnya berdakwah kepada mereka dengan keteladanan, bukan pakai dalil. Hei bro, lu gay ya? Masuk neraka lu nanti. Nggak bakalan mereka hijrah nantinya. Jadi jangan langsung pakai dalil teman-teman. Tapi ajak ngobrol, ajak diskusi, kenapa, seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga kita benar-benar mengenali mereka dan memahami mereka. Kita nggak akan pernah kita nggak akan pernah bisa memahami orang lain kalau kita tidak mengenali psikologinya. Itu PR besar. Nah, akhirnya apa? Dari 7 orang ini, awalnya itu 3 orang dulu. 3 orang hijrah, 3 orang datang ke pengajian saya ngomongin tentang teman-teman saya di daerah Jawa sana. Ada yang dia ODA sebutannya. Tahu ODA? Orang dengan HIV AIDS. Orang dengan HIV AIDS. Bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat ini aib, ini penyakit. Ya, sebetulnya enggak. Saya bersentuhan tangan sama dia enggak masalah, asal jangan bertukaran darah. Saya cerita waktu itu ketika saya berdakwah ke lokalisasi prostitusi, masuklah teman ODA ini ke DM saya. Saya dakwah di tempat yang lain, saya ceritakan tentang pengalaman ketika saya berdakwah dekat dengan sahabat saya ODA ini. Kemudian apa? Masuklah teman-teman dari gay ini. Cuman saya belum dapat akses untuk berdakwah ke teman-teman yang lesbi. Belum ada yang nge-DM saya. PSK sudah,
dengan izin Allah. Oda sudah, gay sudah, anak-anak pang apalagi, anak-anak motor alhamdulillah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman gay ini akhirnya 3 orang itu menemui saya di Jakarta ketika saya ngisi kajian di salah satu tempat. Dia datang duduk, habis itu dia nge-DM lagi, tukeran nomor handphone, ketemuan di kafe, ngobrol panjang kali lebar. Akhirnya apa? Saya cari tempat yang private, kayak semacam working space lah kalau zaman sekarang ya. Jadi emang satu ruangan khusus yang kita book. Terus kemudian pesan makanan, kita ngobrol di situ. Ternyata apa? Masya Allah, ternyata senakal-nakalnya mereka. Kan kenapa saya katakan senakal-nakalnya? Kan gay itu sesuatu yang nggak normal kan? Maaf teman-teman semuanya, semabok-maboknya teman-teman kita di luar masih seneng sama perempuan. Ini dia nggak pernah mabok. Beneran, dia nggak pernah mabok. Dia menjaga banget tubuhnya. Kenapa? Badannya atletis, lebih tinggi daripada saya, putih, bersih, wangi. Karena memang metroseksual teman-teman, dia nggak pernah mabok, tapi dia punya kecenderungan yang salah. Kenapa? Ketika saya tanya, ternyata pernah punya luka, selain karena nggak dekat sama orang tuanya. Luka apa? Pernah dikhianati sama orang yang dia taruh cintanya. Siapa? Perempuan. Jadi hati-hati, yang nyakitin hati itu bukan hanya laki-laki, perempuan pun bisa, tapi kebanyakannya laki-laki yang kurang ajar. Tetap sih saya bela perempuan, karena yang ngomongnya laki-laki, brother. Jadi saya tahu bagaimana kenakalan para laki-laki. Nah, akhirnya seiring lambatnya waktu, dari 3 orang ini bertambah jadi 5 akhirnya 7. Setelah berjalan 3 tahun, 4 orang yang sudah nikah dan sudah punya anak dalam kondisi normal, 3 lagi belum. Mau? Mau nggak? Ini saya taruhin nanti. Loh, dia kerja loh ya, dia kerja, di aktivitasnya normal gitu dan lain sebagainya. Udah nggak ada lagi kecenderungan ke arah situ. Kenapa? Saya coba untuk memutus akses dengan kelompok dan komunitasnya mereka. Itu berkomunitas. Hati-hati teman-teman, orang-orang yang seperti itu berkomunitas untuk satu sama lain saling menjaga, gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang teman-teman merasa kecewa dengan orang tua di rumah, jangan salah cari tempat, jangan salah cari teman main, jangan salah cari tempat untuk ngumpul dan berkomunitas. Kalau enggak, kalian yang akan rusak. Ini yang disebut sebagai broken home. Anak-anak yang broken home. Akhirnya apa? Psikologi mereka rusak, mentalnya rusak. Kalau sudah seperti itu, yaitu gambarannya, mereka senang dengan segala sesuatu yang instan, pengen cepet kaya, cepet terkenal, cepet mendapatkan uang dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, masalah anak muda zaman sekarang, yang kedua adalah mereka tidak siap dengan kehidupan yang susah. Itu anak-anak muda zaman sekarang. Ustadz, anak muda itu siapa? Oke, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak muda itu adalah usia di bawah 40 tahun. Usia di bawah 40 tahun, itu anak muda. Termasuk saya juga, saya masih di bawah 40 tahun. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, saya getok pakai mic ini. Iya teman-teman, usia anak muda itu di bawah 40 tahun. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu mereka nggak siap dengan hidup susah. Kenapa? Karena memang mentalnya mereka sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan tadi, ya. Pengen cepat terkenal, akhirnya apa? Kan ujung-ujung duit. Untuk apa? Komersialitas kan? Komersialitas di diri, cari endorsan dan lain sebagainya. Terlepas mereka adalah orang-orang yang maaf, duduk di kajian juga sudah pakai pakaian syar'i dan lain sebagainya, tapi kalau ujung-ujungnya adalah komersialitas diri, maka nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innamal a'malu binniyah, bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Betul, bukan urusan kita untuk mengoreksi hati dan niat seseorang, tapi kita wajib untuk mengingat, ketika popularitas itu datang, maka nanti akan muncul nilai komersialitas di dalam diri. Dan itu bukan hanya terjadi pada generasi kita anak muda.
Orang yang berlabelkan ustadz dan ustazah pun ketika sudah dalam label terkenal, maka itu ada bentuk komersialitas dirinya. Apapun alasannya, saya menghormati. Tapi Al-Quran melarang untuk memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Itu kaidahnya. Sama teman-teman juga ya, ketika berkomunitas, bikin sebuah campaign, ya kan, ada dana yang dihimpun. Ada dana yang dihimpun, ya kan? Terus nanti kita kebagian nilai dari amilnya, maka pastikan teman-teman tetap menjaga niat, apa yang dilakukan sama teman-teman itu betul-betul lillahi ta'ala. Karena apa? Yang namanya niat, innamal a'malu binniat, maka lanjutan dari hadis itu adalah barang siapa yang berhijrah, kata Rasulullah SAW, untuk mengharapkan dunia, maka Allah akan berikan bagian dunia itu tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan lanjutan hadisnya, barang siapa yang berhijrah karena ingin menikahi seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi bagiannya. Coba, berapa banyak orang yang awalnya senang duduk di majelis ilmu, begitu sudah nikah, hilang, nggak ada batang hidungnya sama sekali. Hilang, nggak ada batang hidungnya sama sekali, di masjid nggak ketemu lagi. Sholat masih rutin, tapi duduk di majelis ilmu ketika kajian seperti ini nggak lagi dia lakukan. Nggak usah ngebayangin siapa-siapa ya, tapi kelihatan bahwa itu nggak ada sekarang kan. Demi Allah, bukan hanya di kota kecil sekelas Metro teman-teman semuanya. Di Bandung tempat saya tinggal itu nggak jauh begitu kok, nggak jauh. Kenapa? Dia hijrah, ikut kelompok, ikut komunitas. Dia sibuk berdakwah dan lain sebagainya. Semangatnya luar biasa. Begitu sudah menikah, hilang, tak bersisa lagi. Alasannya apa? Ustadz, saya sudah sibuk dengan urusan rumah dan pekerjaan banyak. Saya ngebatin dalam hati saya, emang saya nggak sibuk gitu ya? Saya punya istri, saya punya anak, saya punya perusahaan yang harus saya besarkan dan saya rawat, ya kan? Saya juga menerima konsultasi dari orang, baik rumah tangga ataupun personal. Apalagi saya juga ngurusin orang tua saya, ya. Apalagi mama saya dari istri itu hanya tinggal sendiri sekarang. Saya juga harus hadir ke sekolah anak saya karena anak saya sekolah di salah satu sekolah yang orang tuanya wajib untuk ikut belajar juga. Selain saya berkeliling Indonesia untuk amanah dari Allah, safari dakwah, cuman nggak saya sampaikan. Kenapa? Saya bisa mengukur karakter mental seseorang dari apa yang disampaikan oleh dia. Kan keukur akhirnya kan? Akhirnya kan memberikan memberikan sebuah penilaian sederhana bahwa ini bukan zon, ini bukan prasangka. Yang akhirnya muncul doa kebaikan, ya Allah, semoga jangan sampai ujian dulu yang kau datangkan sehingga orang-orang ini bisa kembali lagi ke masjid, bisa kembali lagi ke majelis ilmumu, bisa menikmati setiap hidangan hidayahmu, ya Allah. Itu doa saya akhirnya. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, satu, anak-anak muda suka dengan segala sesuatu yang instan. Yang kedua, anak muda zaman sekarang itu nggak siap hidup susah. Yang ketiga, anak-anak muda zaman sekarang itu antisosial. Anak-anak muda zaman sekarang antisosial. Coba deh lihat di kafe, jangan sama orang tua dulu deh ya. Nih antum nih, kita nih para laki-laki ya. Bro, yuk ngumpul yuk. Udah lama nih nggak ngumpul. Kemarin bulan Ramadan, ceritanya reunian SMA. Datanglah ke salah satu kafe di Metro. Saya nggak tahu kafe apa, saya nggak bisa nyebut nama juga. Datang ke kafe di Metro, wih, salaman, gaya anak muda, beradu bahu dan lain sebagainya. Duduk pesen hahaha, 15 menit, setengah jam, abis itu sibuk sama handphone. Lu seneng main game online juga, main PUBG, main Mobile Legend, kan nggak mungkin main Zepeto ya. Pak Ustadz tahu, saya harus tahu teman-teman, walaupun di handphone saya nggak ada game sama sekali. Yaudah akhirnya apa? Mabar bareng kan? Ngobrolnya cuman basa-basi di awal doang kan? Begitu selesai, ya ampun udah malam aja, yuk kita selfie dulu bareng-bareng gitu kan?
Foto seolah-olah meriah, upload di media sosial, basi. Ini kan antisosial kan akhirnya. Nggak peduli dengan kondisi lingkungan yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketiga sama keempat ini itu berkaitan. 1, 2, 3, 4 ini semuanya berkaitan. 1 sama 2 itu berkaitan, 3 sama 4 nanti berkaitan. Apa yang keempat? Akhlaknya buruk. Sudah antisosial, yang keempat akhlaknya buruk. Saya nggak sekali dua kali ketika jalan di jalanan umum, ya, lagi pakai kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, tiba-tiba di depan saya ada anak muda berdua lagi ngobrol di tengah jalan tapi motornya sambil jalan. Nyebelin nggak begitu? Agak ke tengah jalan ya. Ketika saya turunin kacanya, Mas, kalau mau ngobrol di pinggir, saya bilang begitu kan. Nyeletuk apa? Suka-suka gua. Emang jalan nenek moyang lo? Saya ke depan, saya parkirin di depan motor dia. Mau nggak mau kan pasti berhenti, karena ditikung sama mobil. Akhirnya apa? Saya bawa kunci roda. Keluar dari mobil, saya bawa kunci roda. Bukan buat ngajak ribut sama mereka. Saya pengen ngasih pelajaran sama mereka. Dan itu ketemunya bukan sekali dua kali. Ustadz emosian, bukan. Demi Allah, saya juga nggak tega-tega amat untuk mukul mereka pakai kunci roda itu kok. Jangankan mereka, orang lain. Istri saya yang sudah 13 tahun saya nikahi nggak pernah saya pukul kok. Saya hampir nggak pernah marah sama istri saya, apalagi ini anak orang lain. Cuman mau ngasih pelajaran sama mereka bahwa di jalan umum itu ada adab dan sopan santun yang harus kita jaga, gitu. Bukan sembarangan. Belum tentu dia juga bayar pajak, ya nggak? Jalan itu dipakai dibangun ya dengan pajak. Karena cuman pakai motornya sedikit lebih keren, ya, walaupun itu maaf entah nyicil atau dibeliin sama orang tua, kita nggak pernah tahu, tapi sikap dan attitude-nya itu ngerusak anak muda. Karena apa? Nanti saya sampaikan bahwa anak muda itu adalah simbol peradaban Islam. 10 sahabat yang awal masuk Islam, teman-teman semuanya, 7 itu disebut pemuda. 7 orangnya, 10 dari sahabat as-sabiquna awalun yang pertama kali beriman kepada Allah, 7-nya itu anak muda. Dan bahkan dalam sejarah kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, itu Rasulullah selalu didampingi oleh anak-anak muda seusia teman-teman semuanya. Itu yang bikin saya sedih. Kenapa? Karena saya belajar sejarah. Anak muda, kalau belajar sejarah, kalian akan mampu untuk memilih sikap terbaik. Saya ulangi ya, anak muda, kalau belajar sejarah, kalian akan mampu memiliki sikap terbaik. Jadi bukan ikut-ikutan. Ke kiri ikut, ke kanan ikut, kan nggak punya prinsip, nggak punya sikap kan? Dan itu yang sering terjadi sama kita kan? Nah, akhirnya apa? Ketika saya turun dari mobil malam hari itu, dan mereka mau nggak mau motornya terparkir, saya bilang sama mereka, turun. Iya bang, maaf bang. Pada akhirnya kan begitu. Turun dulu, saya bilang gitu kan. Buka helmnya. Dibuka helmnya. Masih bocah, umuran anak SMA. Saya yakin, saya bilang kan, orang tua kamu nggak ngajarin hal seperti ini. Kalau mau jadi anak motor, bukan begitu caranya. Malu-maluin anak-anak komunitas motor yang lain yang lebih disiplin daripada kalian. Kalian motor itu dibeliin orang tua, tapi sudah sombongnya begitu. Bagaimana nanti kalau kalian dititipi rizki, dititipi kekayaan sama Allah? Saya bilang gitu. Kalau sampai saya lihat lagi hal seperti ini terjadi dan itu adalah kalian, saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan sama kalian. Iya bang, maaf bang, gitu kan. Terus nyamperin saya, cium tangan, terus pergi. Terus kata istri saya, karena istri saya samping saya bisa galak juga. Karena harus kasih pelajaran teman-teman. Sesekali boleh. Nabi SAW pun tegas itu boleh, asal tidak kasar. Itu prinsipnya. Tegas boleh, asal tidak kasar. Kasar itu apa? Main tangan, ngegebuk, mukul, dan lain sebagainya. Itu pantangan banget bagi kita sebagai orang yang beriman. Apa contoh lain antisosial dan buruknya akhlak? Coba,
Ngerasa nggak kita ketika kita lagi kumpul sama keluarga, lebaran deh kemarin, seberapa seru kita ketika kumpul sama keluarga? Paling sebentar kan, habis itu sibuk sama gadgetnya masing-masing kan? Iya kan? Atau contoh paling sederhana, lagi sama orang tua kandung kita sendiri. Mas, galonnya habis, angkatin dong, mama lagi nggak enak nih badannya. Jawab kita apa? Iya ma, dikerjain nggak? Dikerjain nggak? Itu masalah kita loh. Padahal teman-teman semuanya coba bayangin, ibu kalian yang meminta tolong untuk mengangkat galon itu adalah orang yang sudah menukar nyawanya untuk kalian lahir dan hidup. Betul nggak? Iya kan? Ini harus sederhana loh sebetulnya, tapi lupa untuk kita tafakuri, untuk kita pikirkan gitu. Kalau bukan karena perjuangan mereka, mau menukar nyawanya asal kalian bisa lahir dengan sehat, maka tidak ada kemuliaan dalam kehidupan kita kalau kita nggak bisa memuliakan mereka. Ini 4 masalah kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran tentang anak-anak muda. Yang pertama, salah satunya di Quran surat ke-30 ayatnya ayat 54. Teman-teman semuanya, qadarullah, whiteboardnya dipindah tempatkan. Jadi nggak ada yang bisa saya tulis-tulis, tapi saya storytelling aja. Surat ke-30 itu surat Ar-Rum, ayatnya ayat 54. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang telah menciptakan kamu dalam kondisi 1 lemah. Dari kondisi lemah itu menjadi kuwah atau kuat. Kemudian setelah kondisi kuat itu kalian akan dibuat lemah lagi dan beruban. Jadi fase manusia itu ada 3, teman-teman semuanya. Pertama, fase lemahnya kita kapan? Saat bayi, kita nggak bisa apa-apa kan? Fase kedua yaitu saat kita kuwah atau kuat, kokoh, kalianlah anak-anak muda. Yang ketiga, fase lemah yang kedua, apa? Saat kita sudah masuk usia tua, rambut yang sudah mulai memutih. Itu isyarat dari Allah bahwa nanti kalian akan menjadi lemah seperti kalian dulu awal dilahirkan oleh orang tua kalian. Maka Allah meminta kepada kalian saat dalam kondisi kuat, manfaatkan kekuatan kalian itu untuk kebaikan, untuk amal soleh, untuk belajar, untuk tampil di panggung-panggung Islam dan dakwah, untuk mengenalkan Allah dan Rasulnya, teman-teman. Bukan untuk berpesta pora, hura-hura, senang-senang dan lain sebagainya. Jangan, rugi nantinya. Saya ngomong seperti ini karena memang punya pengalaman. Saya menyesal sekarang, teman-teman. Apa yang saya sesali? Dulu usia muda saya buang dalam kesia-siaan. Sekarang akhirnya apa? Karena banyak waktu dulu yang saya buang, sekarang saya kejar ketertinggalan saya. Bukan hanya sekedar jalan, tapi saya lari maraton. Kenapa? Kalau lari maraton Ustadz nggak lari sprint. Kalau lari sprint, nah itu tadi kayak anak muda yang hijrah, datang ke majelis ilmu, dapat jodoh, nggak balik lagi ke majelis ilmu. Itu larinya sprint, cepet capek ya mas ya. Iya, tapi kalau lari maraton, konstan dia, istiqomah. Dia tahu tujuan akhirnya. 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, pasti akan sampai. Kalau lari maraton. Maka jadilah pemuda-pemuda yang punya prinsip untuk bisa lari maraton dalam kebaikan. Jangan sporadis teman-teman. Oh, lagi ada kegiatan anu, ngikut. Lagi ada kegiatan anu, ngikut. Saya yakin gak akan lama kok. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kebaikan itu harus diselingi. Maksudnya diselingi gimana? Selingi maksiat Ustadz? Bukan. Maksudnya diselingi itu adalah ada selingannya. Teman-teman kalau setiap hari 7 hari duduk di majelis ilmu, gumoh nanti. Kenapa? Ilmu yang sebelumnya aja belum diamalkan, iya nggak? Terus tiba-tiba tambah lagi, mumet, ujung-ujungnya gumoh. Artinya apa? Hari ini ngaji, dicatat, pelan-pelan diamalkan, berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan aku untuk mengamalkan ilmu ini.
Besok lusa, besok nongkrong sama teman-temannya. Waktu sholat ajak teman-temannya sholat. Sebagai bentuk mengamalkan ilmu yang kita dapat dan lain sebagainya. Seninnya aktivitas kampus, kuliah dan lain sebagainya. Coba yang kuliah setiap hari, pagi siang, pagi siang, pagi siang, stres nggak? Jujur, stres kan? Karena disuruh orang tua untuk mengejar pendidikan tertinggi, maka mau nggak mau harus kerjain hanya untuk selembar ijazah. Makanya saya suka sedih teman-teman semuanya. Kenapa saya sedih? SD, SMP, SMA sudah 12 tahun, ditambah 4 tahun S1 untuk mendapatkan selembar ijazah, ujung-ujungnya jadi karyawan. Ya, sedih saya. Kalian disekolahin tinggi-tinggi, ya kan? Ujung-ujungnya jadi karyawan. Coba, kenapa saya sedih? Percuma punya ilmu tinggi kalau masih jadi, maaf ya, maaf banget, percuma punya ilmu tinggi kalau masih jadi babu buat orang lain. Gaji kalian keukur kan akhirnya berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta, selesai. Paling tinggi berapa sih UMR di sini kan? Rata-rata S1 seminimalnya, paling ada beberapa tunjangan doang kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau terus-terusan menjadi karyawan seperti itu, kapan kita bisa membahagiakan secara lebih buat orang tua kita? Gaji 5 juta pengen ngumrohin mama sama papa, kapan kekumpulnya? Biaya hidup aja 3-4 juta, tabungan 1 juta itu masih mikir buat nikah, udah kekumpul uangnya juga belum ketemu jodohnya, udah ada jodohnya tabungannya nggak ada, kan kacau. Kenapa? Nggak punya tujuan hidup teman-teman semuanya. Hidup seadanya aja, udahlah Ustadz, kita mah pengennya jadi anak muda yang ngalir kayak air yang ngalir aja. Hati-hati, air ngalir itu nggak semuanya ke sungai, ada yang ke septic tank. Tahu septic tank? Tempatnya bersih apa kotor? Mau nyemplung ke situ? Demi Allah saya nggak mau. Dan air yang ngalir itu, ada yang ngalirnya ke comberan, kotor apa bersih? Kotor. Jadi orang yang beriman itu punya tujuan. Apa tujuannya? Kebermanfaatan. Anak muda yang tangguh itu, dia punya tujuan dalam hidupnya. Apa? Kebermanfaatan, semangat belajar cari ilmu, memperluas relasi, memperluas wawasan, sehingga dia tumbuh dalam kecerdasan seorang anak muda di atas rata-rata standar anak muda. Guru kita, ini saya pengen curhat nih sama teman-teman. Ustadz bisa curhat? Iya, curhat yang sebetulnya bentuk syukur ya. Guru kita semuanya Ustadz Adi Hidayat, tahu usianya berapa? 38-39, masih di bawah 40 tahun. Berarti masih kategori pemuda. Bagi saya itu adalah hal yang sangat menjengkelkan. Kenapa? Karena Ustadz Adi merusak standar usia anak muda dengan kecerdasan beliau. Betul nggak? Coba, anak masih pemuda beliau kan, usia di bawah 40 tahun. Tapi beliau menjadi standar paling tinggi untuk seorang anak muda. Itu yang saya sebel. Kenapa? Nggak bisa ngejarnya teman-teman semuanya. Hafalan Qur'annya, pemahaman hadisnya, pemahaman bahasa Arabnya yang luar biasa, dan lain sebagainya. Semoga Allah selalu menjaga beliau, dan semakin sering lagi ke Metro ya insya Allah, biar Metro semakin berkah didatangi oleh guru-guru yang betul-betul punya ilmu. Ya, bukan hanya sekedar nyampein transfer of knowledge, tapi juga transfer ruh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, kan ngerusak standar pasar akhirnya ya. Antum berapa umurnya mas? 34 kan? Masih di bawah saya, kan kesel ya. Kita tuh udah paling ngerasa bahwa punya Moge 250 cc udah paling keren tuh ya. Terus lagi punya hafalan Quran kayak Mas Wahab tadi, bacaannya bagus, tapi sayangnya masih jomblo. Mana Mas Wahab? Pura-pura nggak denger dia. Maksudnya ini standar anak muda gitu ya. Punya hafalan Quran, bacaan Qurannya bagus, tiba-tiba 5 tahun ke belakang ini beliau muncul dan ngerusak pasar akhirnya gitu. Dan saya sendiri jadi
jadi apa namanya, unsecure. Tapi ya Masya Allah, kita bisa belajar banyak sama beliau tentang wawasan sejarah, wawasan Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Saya tuh pengen, kenapa beliau yang saya munculkan sebagai tokoh anak muda zaman sekarang, tokoh kepemudaan lah ya, karena usianya masih dalam kategori pemuda. Kejar ilmunya. Itu yang dilakukan sama beliau. Makanya beliau meregenerasi anak muda di usia di bawah 20 tahun ataupun di atas 20 tahun sedikit untuk menduplikasi metode beliau belajar. Sehingga bukan hanya hafal, tapi tahu letak dan posisinya. Bukan hanya hafal dan tahu letak dan posisinya, tapi memahami apa yang dihafal oleh dia. Iya. Jadi seolah-olah akhirnya seperti Google kan? Iya kan? Ketika masalah ini, oh ayat surat kesekian, ayat kesekian, letaknya ada di sini. Jadi kayak tinggal klik muncul, klik muncul, klik muncul. Coba bayangin teman-teman, kalian punya prestasi seperti itu, tiba-tiba diwafatkan oleh Allah. Bayangin nanti di hadapan Allah, Allah memanggil orang tua kalian dipakaikan mahkota yang itu nilainya menjadi nilai paling tinggi di akhirat nanti, mahkota dari cahayanya Allah. Dan itu bukan hanya dipakaikan saat itu, orang tua kita akan diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan pakaian itu sebagai identitasnya, sehingga dikenali oleh penghuni langit sebagai orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan Al-Quran. Masya Allah, bayangin seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam usia yang muda, usia yang penuh dengan kekuatan, saya berharap teman-teman bisa fokus pada kebaikan-kebaikan di dalam diri teman-teman semuanya. Bagaimana caranya? Maka kita buka Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi, ayatnya ayat ke-13. Bagaimana sih rumusannya? Al-Quran memberikan agar anak muda itu bisa tampil dalam prestasinya, prestasi akhirat, bukan prestasi dunia. Karena demi Allah teman-teman, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang punya prestasi akhirat, itu nanti dunianya akan ikut. Tapi kalau kita mengejar prestasi dunia, demi Allah, akhiratnya akan katut, ketinggalan. Kalau kita mengejar prestasi dunia, coba betapa banyak anak-anak muda zaman sekarang yang kelihatannya pinternya luar biasa, tapi ternyata nilai keimanannya keropos di dalam dirinya. Maka di Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat ke-13 ini, Allah menyampaikan, innahum fityatu amanu birabbihim wazidnahum hudan. Bahwa anak-anak muda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak muda yang mereka punya keimanan di dalam dadanya dan mereka dinaungi petunjuk-petunjuk Allah. Dipingin nggak teman-teman? Hidupnya tuh asik gitu. Hidupnya menyenangkan, nggak pernah sakit hati, dan bahkan nggak pernah kepikiran untuk nyakitin orang lain. Ketika ada yang nyakitin hati dia, apa yang dilakukan sama dia? Ya Allah, maafin dia, ya Allah. Itu kayaknya bahagia teman-teman semuanya. Nggak ada beban sama sekali, nggak ada tanggungan sama sekali. Tanggungan apa? Tanggungan beban dosa dan hisab di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sudah nyakitin orang lain. Kalau nggak minta maaf, maka itu jadi piutang nanti di hadapan Allah. Maka Allah menggambarkan tentang innahum fityatu amanu birabbihim wazidnahum hudan. Dalam sejarahnya, teman-teman semuanya, saya pernah mencatat, ini belum semuanya, tapi saya buat ada beberapa anak muda di zaman Rasulullah SAW dan peradaban Islam kemudian muncul, itu nggak lepas dari peran dari anak-anak muda. Yang pertama tentu ada seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak muda yang betul-betul mengimani Rasulullah SAW di awal dakwah dari Rasulullah SAW. Kemudian ada siapa lagi? Ada seorang anak muda yang di usianya kurang lebih 18 tahun, dia sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima besar yang membawahi
Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Siapa? Namanya Usamah bin Zaid bin Harisah, cucu angkat kesayangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Usamah inilah yang kemudian dengan izin Allah membuka jalan menuju Mesir untuk proses penaklukan dari Syam. Teman-teman semuanya, kalian sudah pernah membuka jalan menuju mana? Babat alas saja nggak mau kan? Jangan babat alas, motongin rumput di lapangan bola yang mau kita pakai, belum tentu mau kan? Gitu. Sekarang prestasi apa yang bisa kita tukar kepada Allah? Atau ada yang lain? Siapa pemanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Cung, siapa? Acung, nggak boleh googling, HP-nya rusak. Siapa namanya? Pemanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak muda yang pertama kali melepaskan anak panah dalam dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas, betul. Mas Ilham, sini, kasih hadiah sama mbaknya tuh. Pegang. Kok pakai ini? Iya pakai ini. Sekalian kan. Oh ya. Tuh kasih. Ganti lagi. Tuh mbaknya yang pakai kacamata, yang pegang di depan. Oh iya. Nah. Iya benar. Siap. Sa'ad bin Abi Waqqas. Di usia berapa? Usia 17 tahun dia sudah menjadi seorang anak muda yang mengambil peran besar menjadi ahli panahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Ada Arkom bin Abi Arkom. Siapa dia? Anak muda yang mengizinkan rumahnya digunakan, dipakai untuk base camp Rasulullah berdakwah dulu, teman-teman. Makanya disebut Baitul Arkom, karena memang keluarga Arkom. Dia mewakafkan rumahnya untuk base camp dakwah Rasulullah beserta beberapa belas sahabat yang lainnya. Ada ulama yang mengatakan sekitar kurang lebih 40-an sahabat berkumpul di situ, berdiskusi, menyusun strategi, ya kan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Apa hikmahnya dari sirah ini? Teman-teman semuanya, kalau hijrah jangan sendiri, tapi cari kelompok-kelompok yang baik, kelompok-kelompok yang ketika kita berkumpul sama mereka itu bisa membuat kita semakin taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sendirian, kalian akan terbawa dengan arus kerusakan nantinya. Tapi kalau berkelompok, nanti bisa saling berpegangan dan saling menguatkan serta mengingatkan dan menjaga satu sama lainnya. Itu hikmah dari sirahnya. Kemudian ada sahabat namanya Zubair bin Awam. Usianya kurang lebih 15 tahun. Anak kecil 15 tahun. Ada di sini yang umurnya 15 tahun? Nggak ada kan? Kalian di atas 15 tahun kan rata-rata. Dia adalah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap nabi punya hawariyun. Tahu hawariyun? Pelindung, penjaga. Setiap nabi itu punya hawariyun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zubair bin Awam adalah hawariyunku. Bukan Kak Hawariyun konten kreator ya, bukan. Itu pun bukan nama asli beliau kok. Saya kenal dekat sama beliau. Beliau orang yang baik, masya Allah, ilmunya luas, hafalan Qurannya juga bagus, orangnya asik, gitu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap nabi dan rasul punya hawariyun. Siapa hawariyun ini? Apa hawariyun ini? Yaitu penjaga, yang menjaga atau yang berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, saya lagi berdakwah nih di Lampung, ya, di Metro. Siapa hawariyun saya? Tuh, Ilham. Ngintilin aja, itu hawariyun saya. Cuman sayangnya dia nggak bisa nyetir mobil.
Iya kan, Ustadz, tasnya saya pegangin, Ustadz, perlengkapannya saya bawain itu. Kebayang teman-teman, saya berdakwah, dia dapat pahalanya, cuman megangin tas saya doang, dapat pahalanya dia. Ya semoga beliau makin soleh, makin istiqomah gitu ya, cepat selesai kuliahnya, taat sama orang tua ya, punya istri juga yang solehah nantinya. Itu hawariyun. Jadi setiap mungkin bahasa zaman sekarang asisten seorang ustadz, sebetulnya dalam syariat Islam itu disebut hawariyunnya, yang mendampingi seorang ustadz kemanapun dia pergi. Itu disebut sebagai hawariyun, yang menjaga dan lain sebagainya. Kemudian ada siapa lagi? Zaid bin Sabit, di usia 13 tahun ya, itu dia masuk Islam. Usia 17 tahun dia mampu menguasai 9 bahasa. Usia 17 tahun bisa menguasai 9 bahasa. Antum bisa menguasai berapa bahasa? Bahasa ibu, bahasa bapak, bukan itu. Gitu. Ini disingkat dengan istilah bahasa Suryani, sehingga menjadi penerjemah utama Rasulullah SAW. Diminta sama Rasulullah belajar bahasa Persia, belajar bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Belajar cepat. Karena anak muda itu cepat belajarnya teman-teman semuanya. Cepat ngapal, lama lupa. Nah kalau sekarang, Ustadz, saya lama lupa, begitu sudah lama menghafal, ketika sudah hafal cepat lupanya, dosanya banyak. Dibersihin dulu diri kitanya. Iya, dengan sering-sering bertobat, minta maaf sama orang tua, memperbaiki hubungan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian siapa lagi anak-anak mudanya? Jadi Zaid bin Sabit ini yaitu ahli penerjemahnya Rasulullah. Dia yang menulis wahyu lewat pelepah pisang, kan nggak ada pisang di sana Ustaz. Pelepah kurma. Jadi ditulis wahyu-wahyunya di pelepah kurma. Oleh siapa? Zaid bin Sabit. Siapa lagi? Ada Attab bin Usaid, di usia 18 tahun diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi gubernur Mekah. Jadi perpanjangan tangan dari Rasulullah untuk di Mekah, karena Rasulullah di Madinah. Ada lagi Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan juga Muawidz bin Afra. Siapa? Dialah yang membunuh musuh Allah, yaitu Abu Jahal. Masya Allah ya, kebayang prestasinya luar biasa gitu. Kalian para laki-laki sudah pernah membunuh siapa? Nggak pernah kan? Kecuali membunuh perasaan ibu. Membunuh perasaan ibu kan, sehingga ibu sering jengkel dan kesel sama kita kan. Saya sebut satu lagi aja ya, dua. Yang satu adalah sahabat Tolhah bin Ubaidillah, yaitu seorang sahabat mulia yang beliau wafat di perang Uhud. Bahkan Rasulullah SAW menyebut Tolhah bin Ubaidillah ini adalah asyahid al-haya, orang yang akan dimatikan syahid oleh Allah tapi masih hidup saat itu juga. Di tubuhnya itu kurang lebih ada sekitar 63 lubang bekas panah dan tombak, dan juga sayatan pedang. Dalam kondisi yang sudah terpogoh-pogoh teman-teman, tubuhnya sudah lelah. Tahu Rasulullah SAW sudah terluka parah dan kepayahan untuk naik ke Bukit Uhud. Ya teman-teman semuanya, apa yang dilakukan oleh Tolhah bin Ubaidillah ini? Dia merebahkan tubuhnya di bawah agar Rasulullah bisa memijakkan kakinya, kemudian didorong untuk naik ke atas. Maka seketika itu Rasulullah berdiri di atas Bukit Uhud sambil mengatakan, wahai sahabatku, kalau kalian ingin melihat asyahid al-haya, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Masih hidup, tapi sudah
dapat apa namanya disclaimer dari Rasulullah bahwa dia adalah seorang syahid. Syahid kan janjinya Allah apa? Surga. Antum ini kita semua ya, sudah ada jaminan surga dari Allah? Belum, tapi malasnya udzubillah buat belajar, ibadah juga seadanya dan lain sebagainya. Seharusnya kita malu loh teman-teman semuanya. Terakhir ada sahabat namanya Muhammad Al-Fatih. Oh, ini populer banget ya. Di usia 22 tahun, belum genap 23 tahun, beliau bisa menaklukkan Konstantinopel yang dulu saat perang parit namanya Khandaq. Saat perang Khandaq, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mana dulu yang akan ditaklukkan, Konstantinopel atau Romawi? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan pertama kali ditaklukkan adalah Konstantinopel. Maka itu dijawab oleh seorang pemuda usianya 22 tahun, tepat lebih kurang 800 tahun kemudian terjawab oleh seorang anak muda. Apa pesannya dari kisah ini teman-teman semuanya? Teman-teman semuanya, kalian yang berbuat baik nanti bisa jadi anak cucu kalian yang akan memanen buah dari kebaikan yang kalian tanamkan. Betul kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan bisyarahnya bahwa nanti Konstantinopel akan ditaklukkan, tapi tidak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat itu, masya Allah teman-teman, berdiskusi tentang bagaimana, seperti apa dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan sampai sahabat Abu Ayyub Al-Ansori sekalipun dalam usianya yang sudah semakin tua sepuh minta diizinkan untuk jenazahnya dibawa ke dekat tembok Konstantinopel. Makanya kalau teman-teman semoga diizinkan oleh Allah bisa melihat kemegahan Konstantinopel dan kebesaran sejarah Islam nanti, langsung ke Turki nanti ya. Maka nanti di sana ketemu sama makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat yang betul-betul pingin banget merasakan. Coba bayangin, dari zaman Rasulullah sampai kiamat nanti itu pahalanya ngalir buat beliau, karena kebaikan-kebaikan yang terjadi setelah penaklukan Konstantinopel, teman-teman semuanya. Jadi nggak selalu harus ketika kita berdakwah melakukan sebuah kebaikan langsung dibayar cash sama Allah saat itu, enggak. Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kebiasaannya. Apa kebiasaan Nabi? Datang ke pasar, ketemu sama pengemis Yahudi buta, iya kan? Ketika berhadapan dengan pengemis Yahudi buta ini, apa yang dilakukan oleh pengemis buta Yahudi ini? Mencela, mencaci maki Rasulullah, mengatakan Muhammad gila, dia pendusta, dia tukang sihir dan lain sebagainya. Tepat di depan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Selalu menyuapi makanan dengan baik setiap hari sampai Allah wafatkan beliau. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai putriku, apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Apa kata Aisyah? Wahai ayahku, Rasulullah itu setiap hari semasa hidupnya selalu mendatangi seorang pengemis buta yang berada di sudut kota Madinah untuk menyuapi makanan kepadanya. Abu Bakar bersegera, teman-teman semuanya. Bahkan ulama mengatakan bahwa kalau ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena saking derajat keimanannya luar biasa, teman-teman. Dia nggak mau kehilangan momentum kebaikan. Betul-betul bahasanya begini, betul-betul rakus dengan amal soleh. Betul-betul diambil semuanya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah diduplikasi sama Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, akhirnya apa? Ketika mau menyuapi dengan suapan pertama, kata pengemis buta Yahudi ini,
kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya adalah orang yang biasa menyuapimu. Kata pengemis buta ini apa? Orang yang biasa menyuapiku, dia tidak pernah berkata-kata sama sekali. Satu. Orang yang biasa menyuapiku, sebelum sendok itu yang berisi makanan masuk ke dalam mulutku, maka makanan itu sudah dihaluskan lebih dulu oleh dirinya. Ya Allah, nangis Abu Bakar melihat, mendengar kemuliaan Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Saya adalah Abu Bakar. Dan orang yang biasa menyuapimu setiap hari selama ini adalah Muhammad SAW, dan dia telah wafat, telah meninggal. Dialah orang yang selama ini selalu kau caci maki, kau cela dan kau fitnah. Pengemis buta ini nangis, teman-teman. Akhirnya apa? Dia bersyahadat. Perjuangan itu panjang, dan perjuangan itu tidak sepanjang usia kita. Itu mau dibuatin status di WhatsApp boleh? Saya ulangi ya, perjuangan dakwah itu panjang, teman-teman. Tapi panjangnya perjuangan dakwah itu tidak sepanjang usia kita. Maka karena kita tahu bahwa perjuangan itu tidak sepanjang usia kita, maka berdakwahlah, berbuatlah kebaikan, banyaklah menolong orang, mengajak kebaikan, memberi contoh kebaikan buat orang-orang lain dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita tidak melakukannya, maka Allah akan mengganti peran kita dengan orang-orang yang lebih baik lagi. Kan nggak mau kita. Maka pesan saya kepada teman-teman semuanya, sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat ke-18 ayat 13 tadi, innahum fityatu amanu birabbihim wazidnahum hudan. Perbaiki kualitas iman kalian. Bagaimana Ustadz memperbaiki kualitas keimanan kita? Perbanyak amal. Bagaimana agar kita bisa memperbanyak amal? Perbanyak ilmu. Sering-sering duduk di majelis ilmu, sering-sering baca buku. Kalau ada yang nggak tahu ditandain, nanti tanyain sama ustadz ustazahnya. Iya. Kemudian apa lagi? Berkomunitas, berkelompok dengan orang-orang yang baik, yang punya tujuan yang sama tanpa ada kepentingan apapun kecuali hanya mencari ridhonya Allah. Maka kalian ketika ada di lingkungan seperti itu, insya Allah akan menjadi kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kalian menuju surganya Allah. Kenapa? Sebetulnya semuanya ada rumusnya, teman-teman. Bagaimana rumusnya? Ilmu akan menjadi amal soleh. Amal soleh akan meningkatkan keimanan kita. Keimanan yang terus tumbuh meningkat, maka akan menjaga teman-teman dari melakukan kemaksiatan. Itu rumusnya. Maka muncul pertanyaan, kenapa masih ada orang yang bermaksiat? Maka itu ciri ada masalah sama imannya. Kenapa imannya bermasalah? Karena amal solehnya sedikit. Kenapa amal solehnya sedikit? Karena kapasitas ilmunya juga sedikit. Related kan? Depan ke belakang, belakang ke depan. Itu konsep-konsep sederhana sebetulnya di dalam Al-Quran, teman-teman semuanya. Maka ketika Allah mengatakan para pemuda yang memiliki keimanan di dalam jiwa mereka, yaitu orang-orang yang pengen senangnya belajar, haus dan rakus dengan amal soleh, sehingga Allah tumbuhkan keimanan di dalam dadanya, maka merekalah anak-anak muda yang akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk-petunjuk kebaikan, sehingga kita hidup tidak seperti kebanyakan anak muda yang lainnya. Iya kan? Makanya anak muda kok gitu. Kenapa? Anak muda zaman sekarang 4 tadi karakternya sudah saya sebutkan. Nah nanti teman-teman ketika senang belajar di majelis ilmu, senang baca buku agama, senang baca Quran, berkomunitas dengan komunitas baik, hijrahnya betul-betul niatnya lillahi ta'ala, maka nanti kumpulan ilmu itu akan menjadi amal soleh. Amal solehnya akan meningkatkan dan menaikkan kapasitas keimanan kita sebagai seorang
hamba. Nanti iman itu menjaga teman-teman dari melakukan kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? 4 tadi itu kan maksiat semuanya. 4 hal tadi karakter buruk itu maksiat semuanya teman-teman semuanya. Dan teman-teman akan terjaga dan terhindar dari 4 sifat yang nempel di dalam diri kebanyakan anak muda zaman sekarang. Sehingga teman-teman semuanya akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para penghuni langitnya Allah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah akan memberikan syafaat kepada 7 golongan. Salah satunya yaitu anak muda yang jantungnya tertawan di dalam masjid. Apa ya isyaratnya? Bukan hanya sekedar dia sholat 5 waktu di masjid, tapi dia mau memakmurkan masjid dengan halakoh-halakoh ilmu seperti ini. Dia datang ke masjid untuk belajar Quran, tilawah Quran, mendatangi guru, mendatangi ustadz dan ustazah, untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Itulah anak muda yang nanti di akhirat di hadapan Allah akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan ketika tidak ada naungan yang lain kecuali naungan zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.